Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan laboratorium simulasi komputer dengan NPM 2101120. Jadi Oke. 320101610. Cermatilah dengan bersama partner saya. Anissa Monika BTN PM 03 Rukus aku. eh, mau menjelaskan tentang itu laporan kita, yaitu analisis simulasi sistem produksi tepung terigu pada PT Siboga dengan menggunakan bantuan dari software Pensim. Abstraknya, PT Siboga sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi tepung yang berkualitas tinggi dan memiliki pasar yang cukup luas. PT Siboga sendiri adalah terletak pada sistem produksi tepung mereka, di mana mereka cukup kewalahan atas permintaan konsumen yang mengakibatkan sistem produksi mereka itu menjadi kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan solusi perbaikan untuk mengoptimalisasi sistem produksi dari PT Siboga sendiri agar menjadi lebih optimal. Sehingga peneliti melakukan serta menentukan sistem produksi untuk memperbaiki dari sistem produksinya PT Siboga sendiri menggunakan bantuan software Pensim. Dalam software Pensim ini sendiri dilakukan pengolahan data produksi tepung dan didapatkan hasil melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bahan tepung yang berbeda-beda, di mana jumlah ketersediaan bahan bakunya yaitu pada tahun 2023 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.340 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 1.300 ton. Jika diakumulasi total ketersediaan bahan baku sebesar 100 ton, sementara total penelitian sebesar 12.000 ton. Jadi untuk mengatasi permasalahan kekurangan barang tersebut disarankan salah satunya adalah lebih mengecek daftar perkiraan kapan barang akan habis. Dengan demikian dari hasil penelitian dapat dijadikan referensi pengambilan keputusan bagi PT Siboga sendiri. Lanjut. Yang pertama ada pendahuluan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oh ya, terus next. Ya, ini ada causal loop. Kita menjelaskan tentang model-model yang kita gunakan di sini. Dan untuk mempermudah menyelesaikan masalah produksian menggunakan metode dynamic sendiri dapat diselesaikan dengan bantuan software Pensim untuk membuat causal loop diagramnya dan stock flow diagram untuk mengatasi variabel apa saja yang mempengaruhi proses-proses produksi tepung pada PT Siboga sendiri. Pensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan cukup fleksibel. Perangkat lunak Pensim sendiri ini dapat digunakan membuat konsep dokumentasi, simulasi, analisa, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram sampai causal loop atau dari pembuatan diagram stock dan flow. Pensim sendiri PLE atau Personal Learning Edition merupakan suatu konfigurasi dari Pensim yang dirancang sehingga penggunanya lebih mudah untuk mempelajari sistem dinamik itu sendiri. Oleh karena itu, melalui pendekatan simulasi sistem dinamik, diharapkan penelitian ini dapat membantu dari PT Siboga untuk mengetahui hubungan antara variabel di dalam sistem, mengetahui perubahan antar variabel, dan dijadikan untuk mendukung penyusun keputusan terkait peningkatan profit perusahaan dengan berdasarkan pada keoptimalan sistem produksi. Next. Metodologi penelitian. Di sini satu yaitu tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya sendiri itu dilakukan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung pada PT Siboga sendiri. Data yang dibutuhkan yaitu data sekunder yang berupa informasi tentang keadaan pada PT Siboga yang dapat dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus sistem produksi pada bahan baku di PT Siboga. Pada praktikum kali ini metode untuk pengumpulan datanya dilakukan yaitu dengan metode kuantitatif. Data yang dibutuhkan antara lain yaitu ketersediaan tepung di pasar. Yang kedua yaitu causal loop. Berikut ini merupakan sebuah gambar causal loop
dari simulasi sistem dinamik produksi tepung PT Siboga. Terus lalu setelah itu ada tahap pengolahan data. Pada penelitian kali ini metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software pensim. Dari data yang didapatkan maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Ini ini mulai-mulainya tahap-tahapnya menggunakan penjelasan menggunakan flowchart. Ya, seperti ini. Terus lalu ini penjelasan dari flowchart-nya sendiri, yaitu yang tahap pertama yaitu mulai di tahap paling awal, kemudian studi literatur dan studi lapangan, teknik pengumpulan data melalui buku, studi lapangan itu pengamatan secara langsung, perumusan masalah yaitu mengidentifikasi masalah, yaitu menentukan simulasi sistem produksi tepung dari PT Siboga. Setelah itu penentuan batasan masalah agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan, yaitu mempermudahkan menyelesaikan permasalahan produksi dengan metode sistem dinamik. Kemudian pengumpulan datanya itu dilakukan proses atau input penelitian. Pada studi kasus kali ini ada satu data yang diinput, yaitu ketersediaan tepung di pasaran. Kemudian ada pengolahan data, ke bawah, ke bawah. Pengolahan data berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Data ini yang diolah itu menggunakan software pensim, kemudian verifikasi untuk memastikan keakuratan, kebenaran atau kebenaran dari informasi datanya, kemudian validasi untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya atau situasi yang menyangkut karakteristik. Kemudian hasil dan pembahasan untuk memperjelas datanya, dan ini dia sudah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan Sudah pada dan validasi mana validasi yang benar. Mengenai teori dengan fakta terdapat hasil yang valid, maka dilakukan di coba verifikasi menggunakan asumsi. Terdapat hasil running model yang telah dibuat pada aktivitas produksi tepung tersebut, sehingga didapat nilai replikasi dari aktivitas produksi tepung di PT Siboga. Yang pertama ini ada verifikasi, di sini ada gambar verifikasi model fancy. Yang kedua ada validasi yang dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris dan output semua model. Variabel yang akan diuji validasi adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini validasi model pada pensim. Jadi ada tahunnya dari 2023 sampai 2028, ada rata-ratanya, ada standar deviasinya. Di sini total ketersediaan tepungnya, ada perhitungan dari real dan simulasi. Dengan berdasarkan pecahan error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, dengan error pertamanya itu 800%, yang kedua berdasarkan pecahan error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasinya ada 10,2%. Selanjutnya ada output simulasi dari aktivitas produksi tepung pada kondisi Bogor dapat dilihat pada gambar yang ini. Selanjutnya yang pertama itu ada skenario 1, ada graph bed ketersediaan tepung, di mana dari tahun 2003 hingga 2007 mengalami penurunan setiap tahun, tapi selanjutnya pada 2007 ke 2008 mengalami sangat sedikit penurunan. Terus di tabel ped ketersediaan tepungnya, eh, pada skenario 1 pada tahun 2023 sebesar 200.000 ton, pada tahun 2024 1340, 2025 80 ton, 2026 minus 780, terus minus 1240, dan yang terakhir 2028 minus 1300 ton. Terus di skenario 2 itu dari 2023 ke 2028 mengalami penurunan setiap tahunnya. Di tabel PET-nya dari 2023 sebesar 2.000 ton, 2024 sebesar 1.340 ton, 2025 sebesar minus 220 ton,
Di tahun 2026 sebesar 1.680 ton, 2027 sebesar minus 3.040 ton, dan yang terakhir 2028 sebesar minus 4.300 ton. Di skenario 3 kita bisa lihat dari tahun 2023 hingga 2026 mengalami penurunan setiap tahun, tapi selanjutnya pada tahun 2006 ke 2008 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terus di eh, tabel PET itu dari 2023 sebesar 2.000 ton, ketersediaan tepung itu 2.000 ton, 2024 sebesar 1.340 ton, pada tahun 2025 sebesar 280 ton, tahun 2026 sebesar minus 180 ton, 2027 sebesar minus 40 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 300 ton. Terus di skenario 3 itu ketersediaan tepungnya dari 2003 hingga 2007 mengalami penurunan setiap tahun, tapi selanjutnya di 2027 ke 2008 mengalami peningkatan. Nah, di tabel PET-nya, ketersediaan tepungnya dari 2003 sebesar 2.000 ton, 2024 1.740, 2025 sebesar 880, 2026 420, 2027 360, dan 2028 tuh sebesar 700 ton. Terus yang ini, yang kelima ada user interface. Sini ada user interface-nya, ketersediaan tepung, di mana pada gambar di atas didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Sini ada analisa output yang tadi yang ada graph pad-nya sama tabel pad, di mana kita mendapatkan keempat skenario keempat skenario tersebut yang merupakan skenario terbaik dengan total ketersediaan bahan baku tepung tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan adalah skenario keempat. Eh, Kesimpulannya di sini berdasarkan output yang didapat dari software fencing untuk simulasi produksi tepung pada PT Sibolga dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bahan tepung yang berbeda. Dari hasil output keempat skenario di atas, skenario 4 merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan tepung tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan. Di mana jumlah ketersediaan bahan baku skenario 4 seperti yang tadi saya bacain, jika diakumulasikan totalnya adalah 6.100 ton, sedangkan jumlah permintaannya 10.614 ton. Hal tersebut mengakibatkan jumlah permintaan tidak terpenuhi. Maka harus ditambahkan sejumlah kekurangan ketersediaan bahan baku tersebut. Kurangnya persediaan suatu barang atau bahan baku dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya pengukuran kinerja, karyawan tidak memenuhi syarat untuk mengelola persediaan barang, perencanaan tidak dapat dilakukan, dan tidak melakukan perhitungan persediaan barang, sehingga dalam mengatasi permasalahan kekurangan barang tersebut disarankan salah satunya untuk lebih mengecek daftar perkiraan kapan barang akan habis. Selanjutnya kita ke bagian software. Software. Kalau di sini sudah buka model di model sampai ke judul di mana unit ordernya itu kita ke years. Oke, sini aku udah ada modelnya, langsung aja, dia versi LG-nya, gitu ya. Nah, seperti ini, di mana di sini tuh dipakai dibuatnya dari variabel luas lahan, kemudian tubuh, presentasi penurunan, presentasi peningkatan hama, kekurangan air, curah hujan, juga dengan kerjaan bahan.
bahan baku tepung. Terus di sini cara pakai tanda plusnya tinggal klik kanan aja. Lalu di sini ada polaritinya, klik plus aja. Seperti ini modelnya. Lalu kita ke SL ke lalu kita ke new model lagi. Kita ke new model lagi, kita pakai initial modelnya itu 2023 ke 2028. Unit for time-nya pakai years. Oke. Nah, di sini aku juga udah punya modelnya. Ini SFD tepung skenario pertama dulu. Di mana nanti studi kasusnya, equation-nya ada di studi kasus. Seperti ini kita lihatin. Equation kita ngeliatin ya seperti ini equationnya tuh 0,5 kita kali berapa gitu 2000 atau berapa seperti itu. Lalu selanjutnya kita pindah ke UI-nya dengan cara ke view lalu ke view 2. Di sini udah ada UI-nya dengan cara menambahkan IO objeknya sebanyak 4. Ada jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku tepung, terus hasil panen dan daerah gagal panen. Terus di sini juga ada. Terus kita klik kanan aja. Di sini kita pakai auxiliary dengan jumlah permintaan. Di sini slider settingnya ada ranging from 0 sampai 1. Terus which increment-nya 0,01. Terus di sini custom grab-nya itu pakai grab. Klik OK sampai ke daerah gagal panen. Terus di sini persentase peningkatannya juga kayak gitu, sama aja. Kita cost-nya konstan dengan persentase peningkatan dengan ranking from-nya 0 sampai 1000 dengan with increment-nya 1. Kita klik OK aja. Lalu tuh kita simulasiinnya dengan cara alpha terus sistem simulasi seperti ini. Nah, di sini tuh kita bisa mengaturnya dengan cara misal persentase peningkatan kita bisa atur. Pokoknya ini kita bisa atur persentase peningkatan, pemberian pupuk, kekurangan air, luas lahan, persentase penurunannya, seperti apa kita bisa atur juga. Oh ya, tadi lupa buat ngesimulasiin buat dapet grafnya sama tabel pad-nya kayak gimana. Kita ke view pertama dulu. Caranya tuh klik Ctrl A, lalu kita ke grafnya. Nah, di sini tuh bisa kelihatan eh bagaimana apa sih namanya tuh grafiknya naik turunnya tuh kayak gimana kita bisa kelihatan kayak gitu. Terus di sini juga ada tabelnya, kita bisa mengetahui di mana kita ada jumlah permintaan itu sebanyak 3000, 2600, 2002, 1800 itu. Tersediaan tepungnya juga. Lalu di sini kita tuh ada 4 skenario di mana skenario kedua tuh ada di studi kasus seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.